Mungkin di antara Anda ada yang bertanya-tanya, mikrofon apa yang saya pakai untuk aktivitas saya mengajar online hari ini, untuk live streaming, untuk membuat konten dan lain sebagainya. Saat ini saya ingin mengajak Anda untuk membedah 2 mikrofon yang pernah saya pakai dan mana yang saya pakai sampai hari ini. Tetap di channel YouTube saya Royan Jasprogi, dan kalau Anda merasa ini bermanfaat buat Anda semua, saya ajak Anda untuk like, share, dan jangan lupa subscribe ya. Oke, check it out. Oke, teman-teman yang luar biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Royan Jasprogi. Senang sekali ketemu kembali dengan Anda semua di bedah tools yang saya pakai untuk melakukan sesi training, sesi buat konten bahkan live streaming ya, live streaming. Nah, kalau teman-teman bisa mendengarkan suara saya dengan baik, ya, ini salah satu mikrofon yang saya pakai. Ya, saya pakai itu apa? Yang saya pakai sekarang ini adalah mikrofon Boya BY, ya, Boya BY PM700. Ya, kenapa saya pilih mikrofon ini nanti saya akan jelaskan. Kemudian dulu sebelum pandemi diberlakukan secara resmi, saya ingat banget itu 16 Maret kalau nggak salah. Semua teman-teman yang bekerja itu diminta untuk work from home. Mungkin sampai hari ini juga sebagian dari teman-teman masih ada yang work from home. Nah, saya sudah beli mikrofon. Jadi ceritanya adalah sebelum pandemi itu saya memang sudah pengen untuk buat podcast, kemudian bikin konten gitu ya, dan sejenisnya. Akhirnya saya putuskan untuk membeli satu mikrofon beserta seperangkat alat podcastnya, yaitu live sound card. Dan saat itu yang saya pilih adalah merek Taver ya. Nah, merek Taver ada sound cardnya, ada juga mikrofonnya. Nah, pengen dengar hasil dari Taver itu, yang saya pakai itu adalah BM8000. Kita coba pakai mikrofon tersebut. 3, 2, 1. Nah, yang teman-teman dengar saat ini itu adalah menggunakan mikrofon Taver BM8000. Ada yang di bawahnya 800 dan lain sebagainya. Saya ambil yang 8000. Kemudian saya beli juga live sound cardnya V8. Cuma yang jadi kendala saat itu adalah kadang ada bunyi noise, kemudian relatif nggak stabil untuk sound cardnya. Jadi kadang perlu ditekan, knop-knopnya itu perlu ditekan dengan benar-benar gitu untuk menghasilkan suara yang pas. Nah, pun kalau sudah pas, rubah sedikit itu kadang jadi berantakan karena memang sepertinya sound cardnya itu sangat rentan gitu ya, tombol-tombolnya. Saya belum pernah coba untuk yang digital, tapi saya pakai yang analog, yang manual. Jadi teman-teman nanti bisa membedakan. Jadi akhirnya saya pakai mikrofon yang berbeda, gitu kan. Setelah saya riset dan cari-cari di internet, di YouTube, akhirnya saya coba cari yang merek Boya BY PM700, karena menurut beberapa sumber yang saya lihat di YouTube itu lumayan oke dengan harga yang masih terjangkau. Karena ada yang harganya lumayan ya, Blue Yeti kalau salah itu sampai 5 juta. Kalau yang ini itu 1,5 atau 1,7 ya. Kalau BM800 awal-awal sih 8.000 awal-awal itu masih murah paketan gitu kan. Cuma
setelah pandemi banyak yang nyari kayaknya gitu ya. Paketannya itu jadi mahal, ada yang 1 juta, 1,5 dan lain sebagainya. Ya. Dan saya beli 2 mic, waktu itu 2 mikrofon. Tadinya mau bikin podcastan gitu ya. Cuma akhirnya karena ada pandemi, saya memutuskan untuk ya udah saya coba cari lagi mikrofon yang bisa saya pakai untuk bikin konten, bikin audio terapi, bikin sesi training atau live streaming, dan akhirnya saya pilih BY-PM 700. Nah, sekarang saya ganti lagi ke BY-PM. Suaranya seperti ini ya, yang tadi awal dan sekarang ini itu suara BY-PM 700 BY ya, BY. Nah, kenapa saya pilih yang ini? Yang pertama, kalau dari bentuknya itu sangat kokoh gitu ya. Kokoh banget, dari besi. Saya ada di mana itunya? Ada dudukannya tuh sangat-sangat kuat banget. Kayak gini nih. Ini saya lepas karena saya pakai yang kayak pakai tangan, namanya apa ya? Gitu ya. Kemudian saya lepas, saya tempelin di sini nih, kayak gini nih. Oke, ini bisa dilepas. Kemudian kenapa juga yang kedua, kenapa saya pilih itu? Yang kedua adalah fitur untuk perekamannya itu lumayan. Ada 4 jenis. Yang pertama adalah stereo pattern, ya, pola stereo. Jadi kalau teman-teman mau bikin kanan kiri suara dari sisi kanan, dari sisi kiri, dari tengah, itu memungkinkan bisa dilakukan ya. Tetapi saya pernah coba itu, hasilnya masih kurang maksimal. Ya, belum sesuai dengan yang saya inginkan. Ya, tapi paling tidak ini sudah lumayan oke lah dari sisi kualitas suara. Yang kedua adalah omnidirectional pattern. Omnidirectional itu artinya ketika kita taruh mikrofon itu di tengah, ya, teman-teman yang lagi ngomong, misalkan teman-teman lagi ngobrol bareng gitu, berempat, berlima dan lain sebagainya, mengelilingi mikrofon ini, itu masih bisa direkam dengan baik ya. Misalkan teman-teman nanti pakai handphone, misalkan teman-teman tinggal colok aja pakai OTG, itu bisa dilakukan ya, bisa dipakai. Jadi omnidirectional pattern. Kemudian cardioid pattern, saya sering lupa nih. Cardioid pattern itu artinya kita bisa set ya, mikrofon itu hanya mengcapture suara dari depan kita ya. Cardioid itu jantung ya, ada logonya jantung ya. Itu artinya teman-teman hanya memanfaatkan apa yang ada, suara yang datangnya dari depan ya. Nah, belakangnya itu mana? Kalau teman-teman sudah beli mikrofonnya yang ada tulisan mereknya, biasanya itu adalah depannya ya, depannya. Jadi itu yang berhadapan dengan diri kita, kurang lebih kayak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah bidirectional pattern. Bidirectional pattern itu kita bisa memanfaatkan kalau kita ngobrol berdua, berhadap-hadapan. Yang tadi depan sama belakang ya, itu sama-sama bisa merekam suara, bisa mengcapture suara dengan kita ya, sebagai misalkan kita yang hostnya, terus ada tamu yang ada di depan kita duduknya, itu bisa disetting bidirectional pattern. Jadi dua arah ya, dua arah. Kalau dari kanan kirinya dia akan tidak bisa merekam dengan maksimal, bisa tetapi nggak maksimal. Kalau yang semua arah tadi yang omni ya, yang omni. Nah, ini salah satu fitur yang akhirnya ya udah saya beli dan ternyata lumayan ya. Yang teman-teman dengar saat ini itu adalah mikrofon Boya BY-PM 700. Suka lupa saya. Nah, itu
yang bisa saya share. Nah, nanti saya akan share juga beberapa tools yang saya pakai setup studio mini sebenarnya, karena saya membutuhkan untuk ngajar, bikin konten, live streaming dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman penasaran dengan hasil yang saya tampilkan saat ini gitu ya, maka teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya, teman-teman mau tahu tentang apa. Itu saja sharing dari saya pada saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, terutama buat Anda semua, para guru, para trainer yang saat ini perlu online ya. Nggak apa-apa, investasi aja gitu. Jadi buat kita juga gitu, nggak perlu tuh diklaim ke perusahaan, di kantor gitu ya. Nggak apa-apa, insya Allah itu bermanfaat buat kita. Apalagi kalau kita niatnya adalah untuk kita menebar banyak manfaat buat orang-orang di sekeliling kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.